Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, dalam kesempatan siang kali ini saya akan baca satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzinu, muttafaqun alaih. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini salah satu hadis yang muttafaq alaih, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau cara ngaji ilmu hadis, ini hadis yang sahih dan bahkan paling sahih istilahnya, ya, muttafaq alaih itu. Dan hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, "Idza sami'tumun nidaa," apabila kalian mendengarkan azan, nida itu maksudnya azan, ya. Faqulu, maka ucapkanlah kalian misla ma yaqulul muadzinu, seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara, ini hadis menjelaskan tentang keutamaan azan, sehingga yang namanya azan itu sebetulnya bukan karena untuk sholat aja. Kayak tadi ini azan itu untuk menandakan masuk waktu sholat, tapi bisa jadi azan dipakai bukan untuk waktu sholat aja. Contoh biar gampang, ketika bayi dilahirkan itu sunnah diazankan, baik nanti di kuping telinganya, ya, di kuping atau di telinganya yang sebelah kanan diazankan dan di sebelah kiri dikomahkan. Dan yang sangat menarik, bukan hanya bayi yang baru dilahirkan, orang meninggal pun diazankan. Makanya ada ajaran-ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang memang sifatnya sunnah, tapi ada yang mau mengerjakan, ada yang tidak mau mengerjakan. Sehingga tadi saya bilang yang populer itu bayi yang diazankan, tapi orang meninggal ada yang mau diazankan, ada yang tidak. Yang maksudnya yang mau diazankan atau tidak bukan jenazahnya, keluarganya, ya. Padahal itu sunnah Nabi. Bahkan talqinnya, apa Pak talqin itu? Jadi jenazah udah dikuburin, sebelum ditinggal, talqin itu kan ngajarin. Itu lagi-lagi adalah sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal teorinya kita, kalau yang mau pakai silahkan gitu, tapi yang enggak mau pakai juga nggak apa-apa, asal jangan saling menyalahkan. Itu intinya begitu. Dan kembali ke tadi, azan itu dipakai buat tanda masuk waktu sholat. Dan tanda masuk waktu sholat yang wajib aja, kayak masjid kita nih Darul Ilmi ini, di masjid mana saja, di musola mana saja, yang namanya azan itu dalam 24 jam cuma 5 kali. Cuman 5 kali, itu kayak sekarang tadi Zohor, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Sekenceng-kencengnya saun, apa sekenceng-kencengnya toa gitu ya, di masjid itu azan cuma 5 kali. Makanya kalau ada azan lebih dari 5 kali di masjid, di musola, itu jadi masalah. Contoh tadi jam 9, andai kata ada azan aja di masjid, meskipun di masjid tapi azan jam 9, jadi masalah di masyarakat. Kata yang dengar begini, ini sebetulnya yang azan lagi ngapain ini dia? Apalagi apa orang lagi tidur bangun, apa namanya? Mendusin Pak kalau istilahnya. Orang tidur bangun itu namanya mendusin, ya. Toto di azan. Atau ada azan jam 1 malam, kan nggak ada.
Makanya ini saya kemukakan nih bahwa Bapak saudara-saudara di beberapa tempat ya, artinya di beberapa daerah, itu kalau ada masyarakat tinggal dekat masjid, masyarakat tinggal dekat musola, itu enggak boleh merasa terganggu dengan suara azan. Ya resiko tinggal dekat musola, resiko tinggal dekat masjid. Jangan karena berasa keberisikan akhirnya pengurus masjid diomelin. Ya kalau masalah sound kan emang kecuali tadi sih bilang kecuali kalau masjid itu azan 10 kali, lah azan cuma 5 kali. Ini kadang-kadang yang nggak suka dengan suara azan kencang begitu ya bisa jadi nih, bisa jadi maksud saya emang kagak demen sama azan. Bisa jadi emang kagak demen sama sholat gitu. Tapi kalau yang demen sama sholat, suka sama sholat, nggak merasa terganggu. Itu tadi saya bilang itu kan proporsional. Jadi 5 kali dalam 24 jam. Nah, itu orang banyak suka, banyak seneng ya dengan suara azan. Udah, itu kembali ke tadi. Jadi intinya azan itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, baik sebagai tanda masuk waktu sholat, baik sunnahnya ketika bayi baru dilahirkan dan ketika orang mati, atau ini yang kadang-kadang orang suka lupa juga nih. Itu kalau lagi ada bencana. Apa bencana itu? Badai gitu ya. Ustadz Agustiar, kalau kalau antum kan emang lautan tuh ya. Itu kalau ombaknya biasa, itu kan umum udah. Tapi suatu saat ada tsunami gitu. Ada ombak yang enggak biasa, artinya luar biasa, itu diazanin. Tapi jangan yang lagi biasa, tahu-tahu pergi ke Ancol nih, pas ada ombak diazan, jadi kata aneh. Tapi ini maksud adalah tsunami, kayak waktu kawan-kawan kita saudara-saudara kayak di Aceh, di Pangandaran itu kan, atau ada setu jebol, azan nggak apa-apa itu. Saya kan di Cepete, itu saya ngisi di daerah Lebak Bulus. Di Lebak Bulus di belakang sedikit ada kali pesanggerahan. Nah itu dulu ada namanya setu Gintung, yang ada belum lama nih, ada beberapa tahun itu kan jebol. Itu ketika jebol, siapa aja azan, cuma orang perempuan doang kagak azan. Jadi intinya tadi dalam keadaan musibah apapun termasuk kebakaran itu memang dianjurkan ya untuk azan. Berarti intinya kembali azan ini dikumandangkan itu dalam keadaan bagaimanapun. Kadang sampai di masyarakat nih bahwa Bapak saudara-saudara, orang mau ibadah haji orang mau ibadah haji ketika di depan rumahnya diazanin. Ada lagi diazanin karena mau musafir. Itu orang mau haji ketahuan, mau musafir. Orang mau menuntut ilmu, mau belajar itu. Nah kami terutama ini, saya di daerah Cepete itu. Jadi kalau ada yang mau menuntut ilmu, terutama yang keluar negeri, ya itu diazanin biasa. Gitu. Bahkan ada yang mau nikah, mau nikah diazanin, meskipun padahal deket, tetap diazanin. Tapi yang azan untuk nikah ada yang mau, ada yang enggak. Kata yang mau nikah nih nggak usah pakai azan dah, sholawat aja gitu. Emang apa? Sebab kalau azan perasaan ngeri juga, dengernya ngeri gitu kan. Ada yang gitu, sehingga kalau mau berangkat nikah dia nggak mau diazanin, akan tapi sholawat aja. Tapi intinya tadi ya, azan itu dipergunakan untuk hal yang menyenangkan maupun dalam keadaan musibah ya, badai dan sebagainya itu tetap dianjurkan. Inilah salah satu fleksibelnya ya, luasnya. Berarti azan itu bukan hanya untuk menandakan masuk waktu sholat. Itu yang pertama bahwa Bapak saudara-saudara ini kaitan dengan azan. Yang kedua, Nabi nyebutnya begini. Iza sami'tumun nisa nidaa faqulu misla ma yaqulu al-muazzin. Iza sami'tumun nidaa faqulu mimma mislu ma yaqulu al-muazzinu. Diartikan kita kalau dengar azan sedang dikumandangkan, kita disuruh ngikutin seperti apa yang dikatakan muazzin gitu. Jadi maksudnya faqulu mislama yaqulu al muadzin, kita disuruh ngikutin apa yang diucapkan oleh muazzin. Ya muazzin bilang Allahu Akbar, kita ikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin bilang asyhadu alla ilaha illallah, kita ikutin asyhadu alla ilaha illallah gitu. Intinya dalam salah satu caranya ngikutin sunnah Nabi, ketika ada azan dikumandangkan kita ikutin apa yang diungkapkan oleh muazzin. Cuma masalahnya begini, ini bukan di sini ya. Itu kalau di masjid mana saja, di musola mana saja, bagusnya ya
itu yang muazin bacaannya bagus, suaranya bagus. Gitu. Jadi yang azan suaranya bagus, bacaannya bagus. Kenapa? Sebab kalau bacaannya bagus, suaranya bagus, itu masyarakat yang mendengar untuk ngikutin tuh semangat, termotivasi. Yang azan suaranya bagus, bacaan juga bagus. Itu masyarakat lagi pada kerja, lagi pada repot dan sebagainya, berhenti dulu. Karena mendengarkan indahnya suara azan. Itu penting. Makanya muazin itu memang harus suaranya yang bagus ya. Suara yang bagus, bacaan yang bagus, ini namanya motivasi. Kebalikan, kalau yang muazin, yang azan, suaranya pas-pasan. Suaranya pas-pasan, bacaannya berantakan. Bisa jadi yang dengar bukan yang ngikutin. Bisa jadi mencela. Apa mencela? Dia malah menghina ini ngapa dia sih azan gitu. Akhirnya aturan tadi dia kerja berhenti karena ngikutin azan karena muazinnya bagus, tapi kalau muazinnya suaranya nggak bagus, bacanya kagak bagus, aturan dia nggak kerja jadi kerja udah. Aturan nggak repot jadi repot gitu. Ini pengaruh ya. Makanya kita pun harus proporsional. Ini terutama bukan di perkotaan, kalau di kota sudah bagus lah. Di perkampungan itu seharusnya ada ya perubahan. Jadi yang dimaksud Nabi di situ, ketika mendengar suara azan, ikuti apa yang diungkapkan oleh muazin. Kecuali nih bahwa bapak saudara-saudara sholat subuh. Ya saya tinggal pernah di Jawa, pernah di mana saya pernah tinggal itu, termasuk di Timur Tengah. Itu memang kalau yang azan zohor, asar, maghrib, isya, 4 waktu sholat, ini biasanya muazinnya suaranya bagus dan bacanya bagus. Tapi kalau yang subuh belum tentu. Ya saya tinggal di Jawa Timur lama ya, termasuk saya sempat di Omben, Madura. Jadi kalau waktu sholat subuh itu ada ciri khasnya, yang azan belum tentu suaranya bagus, belum tentu bacaannya bagus. Nah karena ini biasanya diabadikan, yang azan sholat subuh itu biasanya udah tua-tua gitu, karena diabadikan. Kenapa yang muda-muda nggak azan? Biasanya yang muda kalau subuh pada malas. Yang datang duluan siapa? Orang tua. Ya dulu kan dia anak muda juga, pas sudah tua emang dibiasa azan, ya terus berlanjut. Ya sampai sekarang nih daerah Cipete, Lebak Bulus ada Pak. Gandari ada itu. Jadi kalau azan subuh muazinnya tua-tua. Gitu. Habis yang muda masih perpules, kemana itu malam begadang kali. Nah, yang menariknya begitu tadi, meskipun udah tua, ya dia suaranya mungkin udah terbata-bata, bacaannya juga udah kurang, tapi tetap itu ada keindahan kita dengar. Gitu. Makanya nggak usah dihina ya, nggak usah dicela. Nah, itu salah satu. Ya dia kan kalau nggak biasa juga nggak bisa, itu kan biasa. Meskipun udah tua, tapi tetap indah didengar, meskipun agak susah diungkapkan ya karena faktor usia gitu. Nah itu maksud saya di masyarakat ya, kalau ngikutin bahasa Nabi, kalau ada suara azan kita ikutin apa yang diungkapkan oleh muazin. Oleh karena itu yang azan ini usahakan suaranya bagus ya, lantang lah gitu ya. Terus huruf-huruf yang diungkapkan juga bagus sehingga orang termotivasi semangat untuk ngikutin yang seperti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebalikan, kalau kita dengar ada azan, muazinnya suaranya nggak bagus, bacaannya nggak bagus, juga jangan kita hina, jangan kita cela ya, gitu. Ya bisa jadi memang nggak ada selain dia, atau mungkin memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan bagaimana? Ya mungkin karena sudah dari dulu muazin, meskipun udah tua, itu tetap disuruh, itu namanya penghargaan, penghormatan, dan itu sangat bagus ya, menghargai orang lain itu seperti itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, itu yang saya maksudkan tadi, azan itu intinya kesimpulannya dipakai dalam keadaan bagaimanapun. Yang kedua, ngikuti sunnah Nabi, diantara kalau diungkapkan oleh muazin kita ikutin ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir gini, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kata Nabi yang diungkapkan oleh muazin kita ikutin, kecuali ketika lafaz hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Ketika hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah, kita bukan ngikutin bacaan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kan tapi bacaan hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Nah, ini lafaz hauqalah tadi, la haula wala quwata illa billah, yang menariknya dalam urutan azan itu lafaznya hayya 'alas shalah dulu, baru hayya 'alal falah. Artinya hayya 'alas shalah, marilah kita sholat.
atau marilah kita ibadah dulu gitu. Baru hayya 'alal falah, baru mencari kemenangan, mencari ketenangan, mencari kesuksesan. Berarti intinya kita berna'budu dulu. Seperti kita baca Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh ulama namanya Asy-Syaikh Hisam Al-Hamsi dalam kitab Nazaratun fi Kitabillahi Azza wa Jalla, di dalam Al-Qur'an itu ada lafaz yang didahulukan dan dibelakangkan pengaruh. Sehingga tadi ketika azan aja ada lafaz hayya 'alas shalah dulu dengan hayya 'alal falah, itu pengaruh. Sama ketika kita baca Al-Fatihah iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in, memberi pemahaman, penjelasan kepada kita. Jadi kita disuruh ibadah dulu gitu. Kita disuruh ikhtiar dulu, kita disuruh usaha dulu. Kalau kita sudah ibadah, baru kita berusaha dan mencari ketenangan dan ketentraman, dan termasuk minta pertolongan. Iyyaka nasta'in kan maksudnya minta pertolongan. Oleh karena itu ada didikan ini secara kejiwaan ya, tentu kaitan dengan akidah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan apa saja, kita mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam hal apa saja, kita jangan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dan banyak banget ya di dalam Al-Qur'an itu, ketika ada lafaz yang mirip ternyata beda, dan dalam waktu bersamaan ada yang didahulukan dan dibelakangkan, itu sangat-sangat pengaruh. Oleh karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara, ketentraman, ketenangan, kenyamanan seseorang itu intinya ibadah. Kalau sudah ibadah, apapun yang diinginkan ya, itu ketika dia dapat pasti dia syukuri. Makanya orang yang bersyukur itu bukan berarti harus kaya aja. Orang miskin pun kalau bersyukur itulah lebih hebat. Termasuk orang yang bersyukur itu bukan hanya yang sehat aja, yang sakit pun tetap bersyukur. Itu gambaran berarti yang penting kita sudah ibadah. Setelah kita ibadah, apapun yang kita dapat dan berapapun yang kita peroleh, itu semuanya akan menjadi ketentraman batin kita. Mudah-mudahan dengan kita kaji ini tambah cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sebab yang kita lakukan adalah sunnah-sunnah beliau. Semuanya mendapatkan syafaat dari beliau nanti pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya mujibas sailin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Fadlika da'um fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.